Oke, sip. Oke, baik, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hukumi. Amma ba'du. Pertama, perhormatan saya kepada Ketua UKM Debat Unjaya, yaitu Kak Aidil Fitri Toyara. Selanjutnya yang saya hormati kepada seluruh rekan-rekan berpikir yang tergabung dalam UKM Debat Unjaya, dan selanjutnya terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir di malam latihan hari ini. Setelah sekian purnama, kita berjumpa lagi di malam yang sama, yaitu seperti biasa malam Sabtu dengan kegiatan rutin kita, yaitu latihan debat. Pada kali ini, mosi yang akan dibawakan mengenai Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda ini. Dengan tim pro, ada Aulia Puji, Rio Ananda, dan Fadila. Di sebelah tim kontra ada Roni Aseksan, Muhammad Rashal, dan Talia. Dan malam ini yang akan bertindak sebagai dewan juri yaitu Kak Aidil Fitri Toyara. Baik, sebelum jauh melangkah, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib latihan debat kita pada malam hari ini. Yang pertama, latihan debat dilaksanakan secara daring dan tertutup untuk umum. Seluruh peserta yang mengikuti latihan debat diwajibkan mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Peserta latihan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Seluruh penonton diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Argumentasi yang dipaparkan tidak boleh mengandung unsur sara, provokasi, atau hal yang dapat menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya, peserta debat diperbolehkan membawa catatan, alat tulis, dan lainnya yang mendukung kegiatan latihan. Mosi akan dikirim setiap hari Selasa. Selanjutnya, peserta latihan debat wajib mencantumkan nama atau username sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya, moderator berhak memotong dan menghentikan pemaparan peserta jika melebihi batas waktu. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan debat, bagaimana alur debatnya. Yang pertama yaitu waktu untuk masing-masing pembicara selama 5 menit. Pembicara penyimpul diberi waktu 3 menit. Pembicara ketiga tidak diperbolehkan untuk jadi pembicara penyimpul. Selanjutnya, interupsi baru boleh dilakukan setelah 1 menit waktu pembicara memulainya, dalam 1 menit sebelum pembicara mengakhirinya. Selanjutnya, interupsi akan dipersilahkan oleh pedebat yang sedang berbicara. Selanjutnya, durasi untuk interupsi maksimal 10 detik. Apabila interupsi melebihi 10 detik, moderator atau dewan juri berhak menghentikannya. Interupsi tidak diperkenankan pada giliran pembicara penyimpul. Apabila terjadi kendala teknis pada salah satu peserta latihan debat yang sedang menyampaikan pendapat, maka rekan satu timnya berhak menggantikan untuk menunjukkan argumentasi dengan durasi waktu yang tersisa. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan selama perdebatan berlangsung. Baik, itu tata tertib latihan debat dan tata laksana mekanisme perdebatan latihan kita pada malam hari ini. Tanpa menunggu lama lagi, saya persilakan kepada moderator. Apakah moderator sudah siap? Oke, sudah siap Kak Fauzul. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Baik, tanpa menunggu lama lagi, selama beberapa menit ke depan, saya akan di-handle oleh moderator. Kepada moderator, Wahyu Rahmah, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Fauzul selaku MC atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmah selaku moderator yang akan memandu jalannya perdebatan pada malam hari ini.
Sebelum perdebatan dimulai, izinkan saya untuk mengecek kelengkapan dari peserta terlebih dahulu. Dari tim pro, pembicara 1, 2, 3, dan penyimpul, apakah sudah siap? Apakah sudah hadir di Zoom ini? Hadir. Oke, dari tim pro sudah lengkap. Dari tim kontra, pembicara 1, 2, 3, dan penyimpul, apakah sudah hadir di room Zoom ini? Siap, Kak, sudah. Siap, sudah, Kak. Baik, untuk share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah. Baik teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai perdebatan pada malam hari ini dengan mosi Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda. Untuk pembuka perdebatan dimulai dari tim pro. Untuk pembicara tim pro pertama, apakah sudah siap? Siap, Kak. Baik, untuk pembicara pertama dari tim pro atas nama Aulia, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Aulia, apakah bisa mendengar suara saya? Iya, Kak, sebentar sinyal saya bermasalah. Oke. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Puji Rahayu. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat. Saya sebagai pembicara 1 akan memperdebatkan. Akan saya mulai dalam hitungan mundur. 1, 3, 2, 1. Latar belakang dari LGBT adalah LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pada awalnya, LGBT hanya dimaknai pada kelompok transgender dan homoseksual. Akan tetapi, saat ini LGBT menjadi singkatan yang melingkup orientasi seksual dan identitas gender. Lesbian merupakan orientasi seksual seorang wanita yang memiliki ketertarikan terhadap wanita juga. Gay merupakan orientasi seksual yang memiliki ketertarikan satu sama lain sesama pria. Biseksual pada dasarnya merupakan ketertarikan terhadap biner, transgender, non-biner, dan lainnya. Transgender yang berlawanan dengan gender yang dimiliki sejak lahir. Saya setuju dengan mosi Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda, di mana kaum LGBT jika bermain sosial media bisa jadi untuk mempengaruhi generasi muda menjadi lemah dan tak berdaya, kemudian peradaban kita akan hancur karena LGBT. Dan banyak orang mengikuti perbuatan tersebut. Saat hadapi LGBT, Indonesia merupakan negara demokrasi dengan Pancasila, di mana nikah sejenis jelas bertentangan dengan Pancasila. Contohnya seperti LGBT di konten Deddy Corbuzier saat ini. Jadi polemik yang bertentangan. LGBT di konten Deddy Corbuzier, legislator usul bentuk perpu atau podcast. Itu contohnya. Oleh karena itu, kami dari tim pro mendukung mosi perdebatan kali ini, bahwasanya penting sekali untuk melarang kaum LGBT menggunakan sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi. Demikianlah argumentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia selaku pembicara pertama dari tim pro yang telah menghabiskan waktu 2 menit lebih 20 detik. Untuk argumentasi selanjutnya akan disambung pembicara kontra pertama. Untuk pembicara kontra pertama, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik. Apakah suaranya?
Oke, sudah terdengar. Untuk pembicara kontra pertama, yaitu Saudara Rachel, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri. Di sini saya sebagai pembicara kontra 1 akan menyampaikan argumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, jadi begini. Yang adalah kita harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, yang mana dijamin dalam demokrasi gitu. Nah, tadi benar yang disampaikan oleh pembicara Pro 1. Kita harus berorientasi kepada Pancasila, di mana di sana merupakan sumber hukum positif di Indonesia gitu. Kalau kita bicara dalam piramida hukum, kedudukan Pancasila itu yang utama, yang tertinggi. Nah, tapi kita jangan lupa kita harus menggunakan cara yang beradab untuk menyampaikan untuk menangani kasus. Cek. Halo? Ulangi Kak, apakah terdengar suara saya? Oke, suaranya terdengar, silahkan dilanjutkan. Izin Kak bisa mengulangi Kak, soalnya tadi ada info nggak terdengar suara saya. Bagaimana? Diulangi dari awal? Iya, diulangi dari awal. Oke. Tadi dapat info nggak terdengar suaranya soalnya. Oke, untuk saat ini apakah jaringan Saudara Rachel sudah stabil? Udah stabil. Baik, saya berikan kesempatan untuk diulangi. Waktu dan tempat, saya persilahkan kembali. Baik, yang pertama ialah kita harus menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, di mana diatur di dalam Pancasila gitu. Bahwasanya dalam UUD dan Pancasila itu berpendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang gitu. Jadi kalau pembicara Pro 1 mengatakan bahwa LGBT merupakan cara yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan, apalagi dengan melarang manusia untuk berpendapat gitu. Kemudian kita menyamakan gitu loh. Kalau misal berpendapat itu dilarang, sama aja kita kembali ke zaman diktator gitu. Kita nggak jauh beda dengan negara-negara lain di mana secara demokrasi mereka nggak maju gitu. Dan kalau misal LGBT itu salah, kenapa kok negara itu menutupi gitu? Harusnya biarkan saja, biarkan yang menilai masyarakat apakah ini benar atau salah. Kalau ditutupi seolah-olah ada pertanyaan, jangan-jangan nih LGBT benar gitu loh. Yang kedua gini, kalau misal pemerintah melarang adanya LGBT, nah ditakutkan apa? Ditakutkan nanti muncul gerakan yang ditunggangi oleh kelompok-kelompok oposisi yang mencari kepentingan. Wah, jangan-jangan nih ada pengalihan isu. Wah, jangan-jangan nih seolah-olah ada kesempatan buat para oposisi untuk mencari kepentingan di dalam topik ini gitu. Kalau misal ini dilakukan, terus yang kemudian dikhawatirkan juga ada protes di dunia internasional. Jangan lupa kita harus memperhatikan negara-negara lain bahwa LGBT di sana dilegalkan dan diperbolehkan, dan kita harus mempertimbangkan kita ini harus memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain gitu. Terus yang kemudian ialah mempermalukan kebebasan berpendapat gitu. Kalau misal dilarang, kita harus pahami itu gitu. Karena apa? Ya karena negara kita semenjak era Orde Baru, semenjak era reformasi, itu terus-terusan untuk mendewasakan bagaimana untuk bisa dewasa dalam berdemokrasi gitu. Jadi kok seolah-olah kalau misal ini dilakukan, kita kembali ke zaman dulu, di mana kita kembali ke zaman tirani gitu, dikhawatirkan. Kemudian hal lain yang perlu ditanggapi ialah dikhawatirkan nih ntar menimbulkan simpati dari kalangan-kalangan lain, terutama kelompok minoritas gitu. Karena ada kesempatan nih buat mencari dukungan dari kaum LGBT juga untuk menyerang pemerintah gitu. Kemudian selain itu juga takutnya ada simpati dari kalangan lain, dari kalangan masyarakat yang pro kepada demokrasi. Kenapa kok ada simpati? Ya karena kaum LGBT ditindas hak berdemokrasinya gitu. Kemudian kita harus meninjau kembali gitu, apa penyebab dari LGBT? Apakah LGBT itu merupakan sebuah penyakit yang sama seperti penyakit fisik pada umumnya, seperti kanker, seperti semisal sakit flu? Tidak. LGBT merupakan penyakit psikis, psikologi gitu. Jadi
pengobatannya harus ditangani secara psikologis juga gitu. Kemudian apakah dengan cara dilarang itu bisa menyembuhkan penyakitnya? Tentu enggak. Malah dikhawatirkan ya ini akan sama aja gitu. Karena yang diobati psikisnya gitu, bukan kemudian dengan dilarang itu akan hilang. Saya rasa enggak akan gitu. Sekali lagi gitu. Interupsi. Gimana? Oke, silakan masuk. Interupsi. Oke, terima kasih. Dari tadi dari Kontra 1 menjelaskan bahwa terkait dengan alasan-alasannya, terus juga akan mengganggu psikis. Nah, terus kan di sini yang ditekankan tuh adalah merusak moral generasi muda gitu. Nah, bagaimana dengan hal itu? Terima kasih. Oke, gini. Kalau misalnya kita bicara masalah moral ya, pasti warga akan menilai gitu. Ini mana yang benar, mana yang salah. Pasti di sana akan bisa menilai, akan bisa menilai mana yang benar, mana yang salah gitu. Kalau kita bicara masalah moral. Kemudian lagi-lagi di sini saya mau bicara tentang berdemokrasi. Kita di sini mempunyai yang namanya itu Pancasila, punya undang-undang di mana kalau emang LGBT ini semisal salah, ya kita selesaikan dengan cara yang beradab, sesuai dengan hukum sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan undang-undang juga. Di mana seolah-olah kalau kita melanggar berpendapat itu sama aja kita melanggar dari Pancasila gitu. Oke, mungkin kalau dari saya cukup sekian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra pertama dari Saudara Rachel yang telah menghabiskan waktu 5 menit lebih 4 detik. Untuk selanjutnya, argumentasi akan disambung oleh pembicara kedua dari tim Pro. Pembicara kedua dari tim Pro, apakah sudah berada di room Zoom? Sudah, moderator. Sebelumnya, mohon maaf izin off-cam dikarenakan terkendala. Baik, untuk pembicara kedua dari tim Pro, atas nama Saudari Fadilah, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Fadilah sebagai pembicara 2 tim Pro akan membuka argumentasi dari tim Pro itu sendiri. Pidato perdebatan saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kami dari pihak Pro menyatakan setuju pada mosi perdebatan kali ini, yaitu di mana Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda ini. Nah, landasan kami mengapa kami setuju pada mosi kali ini yaitu melarang kaum LGBT untuk bermain media sosial karena merusak mental generasi muda, karena menurut Library Research yang sudah kami lakukan, yaitu beberapa studi menemukan gay, lesbian, dan biseksual memiliki tingkat kecenderungan mengidap penyakit mental, seperti depresi yang lebih tinggi dibandingkan heteroseksual. Nah, kaum LGBT ini saja punya kecenderungan bahwa mentalnya itu rusak, ataupun mentalnya itu tidak lebih baik dari orang yang heteroseksual. Nah, maka dari itu, jika kita membiarkan kaum LGBT bermain media sosial, apalagi mengkampanyekan secara tidak langsung seperti mengumbar perilakunya ke media sosial, itu tentu saja dapat merusak mental orang yang menonton itu sendiri, layaknya seperti virus gitu. Jadi apa yang ditonton juga disebarkan, dan lama-kelamaan dapat merusak mental seluruh generasi muda saat ini, dan itu sangat disayangkan sekali. Selain daripada itu, kami juga mengangkat teori dari Albert Bandura, yaitu seorang psikolog, di mana teori ini berjudul Social Learning Theory. Teori ini menyatakan bahwa apa yang ditonton itu dapat membentuk perilaku seseorang. Jadi pada teori ini Albert Bandura mencontohkan bahwa seorang anak yang diberikan contoh memukul-mukul boneka di hadapannya. Nah, di saat anak tersebut diberikan boneka, anak tersebut bukan memeluk boneka, tetapi dia mencontohkan hal yang ia lihat tadi, yaitu seseorang yang memukul boneka, maka dia akan memukul boneka itu, gitu. Dari teori Albert Bandura itu sendiri. Nah, di mana kami juga menghubungkan pada mosi kali ini, di mana jika kaum LGBT mengumbar, apalagi secara tidak langsung mengkampanyekan apa yang perilakunya tersebut membenarkan secara tidak langsung juga, itu
akan memberikan contoh tidak baik kepada generasi-generasi muda, apalagi sangat disayangkan generasi yang akan datang itu sendiri, di mana generasi itu melihat dan mencontohkan apa yang kaum LGBT ini lakukan, yang dimana itu sendiri bertentangan dengan Pancasila dan bertentangan pada larangan-larangan seperti undang-undang yang ada di negara kita itu sendiri dan moral, nilai dasar moral negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita tahu juga, kita bukan negara liberal. Kita adalah negara di mana berlandaskan atas Pancasila dan memiliki nilai-nilai moral yang khas itu sendiri dari negara Indonesia. Selain daripada itu juga bahwa kaum LGBT ini melalui liberal research yang sudah kami cari, yaitu pengidap kaum LGBT ataupun juga disebut penyintas LGBT, menurut penelitiannya mempunyai kecenderungan dopamin yang tidak terkendali, di mana dopamin ini sendiri jika tidak terkendali di otak akan memiliki sifat kecanduan yang tidak baik ataupun sifat refleks ataupun sifat kompulsif yang tidak baik itu sendiri, yang dimana hal ini tentu saja tidak baik pada perilaku maupun tidak baik pada kontrol self itu sendiri. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan negara kita, di mana kita di masa ini, apalagi di masa depan, kita itu berharap generasi muda ini, generasi yang akan datang juga itu mempunyai kontrol yang baik yang dapat membimbing negara ini ataupun sebagai petunjuk jalan bagi negara ini untuk lebih baik lagi gitu. Kalau generasi kita aja udah rusak gitu, udah punya kontrol yang nggak baik, udah punya sifat kompulsif, apalagi dia bilang punya kecenderungan depresi yang lebih tinggi daripada heteroseksual. Nah, itu cukup disayangkan, apalagi melihat nantinya kita akan menghadapi masalah-masalah kenegaraan yang generasi muda itu harus turun tangan itu sendiri untuk mengatasi masalah-masalah negara kita. Jika generasi mudanya aja sudah rusak secara mental, bagaimana pada perilakunya itu sendiri, bagaimana generasi muda itu bisa membawa negara kita ini menjadi ke arah lebih baik. Apalagi di masa depan, kekuatan mental itu sangat diperlukan dari suatu negara. Dan sangat diperhitungkan juga pada di masa yang akan datang. Nah, dari teori dari psikolog juga, yaitu Jean Piaget, dia menemukan bahwa otak dari seorang anak itu mempengaruhi 70% perilaku dari anak itu sendiri. Jika anak itu otaknya udah rusak, udah mempunyai kecenderungan yang tidak baik, udah punya sifat kompulsif, itu sangat disayangkan pada perilakunya yang nantinya itu juga tidak terkendali seperti yang sudah pada teori Jean Piaget ini. Maaf, pembicara pro kedua, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada pembicara pro kedua, yaitu Saudari Fadilah, yang sudah menghabiskan waktu 5 menit 44 detik. Untuk selanjutnya, argumentasi akan dilanjutkan oleh pembicara kontra kedua. Pembicara kontra kedua, apakah sudah siap? Ya, sudah siap, Kak. Baik, pembicara kontra kedua atas nama Saudara Roni, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan argumentasi yang saya berikan. Argumentasi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sangat mengatakan tidak setuju dengan mosi kali ini, bahwasanya Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda. Dan saya ingin menekankan di sini untuk alasan mosi ini dibuat, yaitu akan merusak mental generasi muda. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pro pertama, yang mana pembicara pro pertama mengatakan dan memberikan contoh salah satu KM LGBT yang diundang dalam podcast Deddy Corbuzier. Dan saya di sini akan kembali bertanya, dari konteks ini, dalam konteks ini, apakah di sini kaum LGBT disalahkan? Apakah di sini yang disalahkan adalah kaum LGBT-nya? Bukan. Menurut saya, karena di sini alasan dari mosi ini dibentuk adalah dapat merusak mental generasi muda. Dan saya rasa di sini
Yang merusak mental generasi muda itu sendiri adalah kaum-kaum terpelajar, kaum entertainment yang mereka mengundang kaum-kaum tersebut di dalam podcastnya tersebut. Jadi di sini bukan kaum LGBT yang bermain sosial media, melainkan justru hal ini disebarkan oleh kaum intelektual, kaum berpendidikan, apalagi mempunyai nama public figure, yang seharusnya memberikan contoh, tapi malah mengundang kaum-kaum tersebut dan membahas terkait hal tersebut. Jadi di sini, jika mosi ini tetap saya jelas melarang, jelas menentang, karena di sini justru yang merusak mental generasi muda adalah mereka public figure yang mengundang hal-hal tersebut dibawa dan dipertontonkan secara nyata di YouTube. Di sini sudah sangat jelas bahwasannya bukan permainan sosial media yang menjadi permasalahan, tapi bagaimana kita cara memainkan sosial media, bagaimana kebijakan diri kita dan jika ingin mendapatkan penjelasan dari pembicara kedua dari tim pro, undang-undang mana yang memperjelas dan memperkuat kaum LGBT di Indonesia? Saya rasa tidak ada hal-hal khusus dan undang-undang khusus yang mengatur terkait hal tersebut. Maka dari itu, saya jelas menentang dengan mosi malam hari ini, bahwasanya Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk melakukan sosial media. Karena bermain sosial media adalah suatu hak individu, hak asasi manusia, yang tidak bisa dilarang oleh siapapun. Selagi dalam permainan sosial media tersebut tidak melanggar unsur HAM, tidak melanggar unsur Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia, menurut saya itu hal-hal yang sah-sah saja. Dan kembali saya tekankan, di sini mosi ini dibentuk karena merusak kesehatan mental atau generasi muda. Dan di sini tadi saya merasa pembicara kedua tim pro terlalu out of topic atau melebarkan topik dengan mengatakan bahwa generasi di masa yang akan datang dalam unsur kenegaraan sangat berpengaruh dalam mental mereka. Apakah mental kaum LGBT itu bisa dikatakan rusak jika dikaitkan dengan kenegaraan? Jelas di sini LGBT sudah diperjelas tadi oleh tim pembicara pertama, tim pro, bahwa LGBT adalah penyimpangan gender, yang mana hal itu terkait kepada diri pribadi, terkait orientasi seksual mereka, bukan tentang unsur mental dalam kenegaraan. Jadi saya merasa di sini tim pro terlalu melebarkan topik sehingga tidak fokus terhadap alasan yang diberikan oleh mosi, bahwasanya Dewan ini melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media. Dan kembali saya tekankan kembali bahwasanya interupsi ditolak. Dan saya tekankan kembali bahwasanya di sini ya, permainan sosial media adalah hak semua. Permainan hak semua kaum masyarakat, baik itu kaum LGBT, kaum masyarakat muda ataupun mereka yang sudah lansia. Karena di sini menurut saya apa yang telah saya katakan dan yang diberikan contoh oleh tim pro pertama satu tadi, bahwasanya mereka mengatakan kaum LGBT ini merusak karena adanya podcast itu. Justru yang di sini saya tekankan kembali bahwasanya hal itu bisa terjadi karena justru public figure tersebut yang mengundang mereka, yang mengundang buat mereka untuk memaparkan hal tersebut. Mohon maaf, pembicara kontra kedua, waktu sudah habis. Baik, jadi saya paparkan kembali lagi bahwasanya di sini bukan terkait oleh kaum tersebut, tapi bagaimana cara otak kita berpikir dan bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra kedua atas nama Saudara Roni yang telah menghabiskan waktu 5 menit lebih 21 detik. Untuk selanjutnya, kita sambut pembicara ketiga dari tim pro. Pembicara ketiga dari tim pro, apakah sudah siap? Siap, moderator. Baik, pembicara ketiga dari tim pro, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan waktu. Pidato perdebatan pada kali ini akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1.
Oke, terima kasih. Sebelumnya saya di sini akan membidas beberapa pernyataan dari Kontra 2. Yang pertama itu terkait dengan contoh yang telah diberikan oleh Pro 1, yaitu terkait dengan podcast yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier yang mengundang kaum LGBT sendiri. Ya itu memang bukan menjadi kesalahan kaum LGBT-nya tersendiri, tapi secara tidak langsung itu akan menimbulkan efek yang berbahaya di media sosial dan dampaknya akan sangat luas bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Oleh karena itu, dalam hal ini kami menekankan bahwasannya hal yang dilakukan dalam podcast itu merupakan suatu hal yang tidak benar dan secara tidak langsung, walaupun efeknya tidak terlihat, tapi secara tidak langsung akan merusak moral generasi muda. Dan dalam hal ini juga saya akan membidas beberapa pernyataan lagi terkait dengan legalitas ataupun undang-undang yang terkait dengan LGBT tersendiri. Memang belum ada undang-undang khusus yang menyatakan terkait dengan kaum LGBT ini, namun secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu secara tidak langsung menyatakan bahwa kaum LGBT itu dilarang, yang isinya perkawinan itu dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita yang melaksanakan rumah tangga. Dalam hal ini berarti bukan antara pria dengan pria, bukan antara wanita dengan wanita, tapi antara pria dan juga wanita. Maka dalam ini secara tidak langsung juga sudah melarang terkait dengan kaum LGBT. Selain itu, terkait dengan pernyataan dari rekan saya terkait dengan ketatanegaraan, itu masih dalam konteks mosi ini, yaitu mosinya Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain media sosial dengan alasan dapat merusak mental generasi muda. Karena generasi muda itu merupakan aset di masa mendatang bagi negara Indonesia tersendiri. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh rekan saya itu sangat benar sekali, karena akan berdampak bagi ketatanegaraan di negara Indonesia tersendiri. Dalam hal ini saya interupsi tidak diterima. Dalam hal ini saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak moral generasi muda. Sesuai yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari tim saya, terkait dengan salah satu teori dari ahli yang menyatakan bahwa apa yang ditonton dapat memberikan perilaku, dapat membentuk karakter seorang. Dalam hal ini jelas bahwasannya jika LGBT terus digencarkan dengan cara bermain media sosial dan dilarang oleh pemerintah, tentunya akan lama-kelamaan akan berdampak juga pada mereka yang tidak mempunyai hasrat homoseksualitas tersebut, sesuai dengan teori yang telah disampaikan oleh ahli tersebut. Dalam hal ini juga sudah banyak kita ketahui realitas bahwasannya kaum LGBT itu sering mengkampanyekan dalam beberapa media sosial seperti Twitter, TikTok, ataupun Instagram. Itu sudah jelas realitasnya. Bisa kita lihat sendiri. Karena apa? Karena lama-kelamaan itu akan menimbulkan sebuah efek domino, di mana efek ini tentunya akan terus berkelanjutan bagi generasi muda yang akan datang. Hal ini tentunya akan merusak moral generasi bangsa Indonesia tersendiri. Karena apa? Karena Indonesia itu seharusnya mempunyai generasi muda yang moralnya baik. Apabila memang kaum LGBT ini tidak dibatasi ataupun tidak dilarang dalam bermain media sosial, tentunya akan berimbas juga pada generasi muda yang lainnya. Oleh karena itu, saya setuju dengan mosi pada kali ini, yaitu Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain media sosial dengan alasan dapat merusak moral generasi muda. Dewan juri yang terhormat, dalam hal ini juga saya akan menyampaikan bahwasannya LGBT adalah sebuah penyimpangan. Dalam hal ini sudah jelas harus dilarang dengan penggunaan media sosialnya. Karena media sosial yang sudah kita ketahui sekarang ini merupakan suatu alat komunikasi dan informasi yang dapat menyebarluaskan informasi secara luas dan juga menyebarkan informasi tersebut dan dapat istilahnya itu mendoktrin itu. Oleh karena itu dalam hal ini saya setuju melarang penggunaan media sosial bagi kaum LGBT. Dan apa yang telah disampaikan oleh pihak kontra juga dari tadi tidak memberikan solusi yang berarti gitu. Dari tadi hanya alasan-alasan dan alasan saja, tidak memberikan sebuah solusi yang meyakinkan pada mosi kali ini. Oleh karena itu, saya kira dari pihak kontra juga sangat tidak memahami terkait mosi pada kali ini. Yaitu Dewan ini akan menyatakan, Dewan ini melarang kaum LGBT untuk bermain media sosial dengan alasan dapat merusak mental generasi muda. Mungkin argumen saya dicukupkan sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim Pro,
yaitu Saudara Rio yang telah menghabiskan waktu 4 menit lebih 49 detik. Untuk selanjutnya, dari pembicara kontra ketiga, apakah sudah siap? Siap, moderator. Oke, baik. Pembicara kontra ketiga atas nama Saudari Thalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perdebatan pada kali ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik, di sini kami selaku tim kontra mengatakan bahwa kami tidak setuju dan kami sangat menyayangkan mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda. Yang pertama-tama, sebelum saya memberikan argumen tim kontra dan sebelum membidas argumen dari tim lawan, saya amat sangat menyayangkan di mana tim pro pada perdebatan kali ini tidak memberikan limitasi, sehingga itu merupakan sebuah poin minus bagi tim pro. Kemudian di sini saya akan membidas pernyataan dari tim pro. Yang pertama dari tim pro 1 mengatakan bahwa LGBT membuat generasi muda lemah dan tidak berdaya karena terpengaruh. Padahal menurut saya di sini kaum LGBT hanya ingin menunjukkan diri dan berekspresi tanpa harus ada rasa diskriminasi. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 yang mengatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Melarang LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda bukanlah merupakan suatu alasan yang tepat. Kemudian dari tim pro kedua mengatakan bahwa LGBT memiliki kecenderungan rusak mental. Di sini saya mempertanyakan argumen tersebut. Bukankah seharusnya pemerintah hadir dan merangkul kaum LGBT sehingga mendapat rehabilitasi mental? Dan di sini saya kembali menegaskan bahwa melarang LGBT untuk berekspresi di sosial media bukanlah suatu tindakan efektif yang dapat dilakukan untuk memotong perilaku penyimpangan ini di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan membidas pernyataan dari tim pro ketiga tentang lagi-lagi tentang larangan LGBT. Di sini saya menegaskan, maka dari itu edukasi itu penting. Di sini saya melihat bahwa edukasi seksual di Indonesia itu merupakan hal yang masih tabu, di mana menurut dari tim kontra itu merupakan salah satu faktor penting di mana untuk mencegah timbulnya perilaku-perilaku penyimpangan seperti LGBT. Dan di sini saya akan merangkum dan memberikan solusi untuk mosi pada perdebatan kali ini. Sesuai dengan pernyataan dari tim kontra pertama yang mengatakan bahwa melarang LGBT untuk bermain sosial media itu merupakan suatu hal yang tidak beradab karena membatasi ruang gerak manusia lain. Kemudian yang kedua, tim kontra kedua juga mengatakan bahwa tidak ada undang-undang khusus mengenai LGBT tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang LGBT, di mana selain itu di mana bermain sosial media juga merupakan hak semua orang. Kemudian di sini argumen saya adalah yang pertama, pemerintah tidak bisa membatasi ruang seseorang hanya karena mereka melakukan penyimpangan. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak, terima kasih, pasal 28D ayat 1 yang berisi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila pemerintah melarang LGBT untuk bermain media sosial, ini mengartikan bahwa pemerintah tidak menyamakan hak-hak yang dimiliki oleh LGBT terlepas dari penyimpangan yang ia lakukan. Kemudian terlepas dari penyimpangan yang dilakukan oleh LGBT juga merupakan rakyat yang sama-sama memiliki kepastian dan memiliki hak dalam menjalani hidupnya melalui ekspresi diri yang ditampilkan di sosmed. Di sini selain itu saya akan memberikan alasan mengapa LGBT itu terjadi, karena pada mosi perdebatan kali ini seharusnya tim pro bisa menggali lebih dalam lagi mengapa LGBT itu
banyak sekali marak terjadi. Di sini saya menegaskan seperti yang dikatakan oleh tim kontra kedua bahwa merusak mental generasi muda. Padahal ada juga beberapa contoh-contoh mental generasi muda itu rusak, yang membuat LGBT itu semakin nampak. Contohnya karena kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, pembulian yang bisa saja menjadi salah satu alasan mengapa LGBT itu terjadi. Kemudian di sini saya akan memberikan solusi. Daripada pemerintah melarang LGBT untuk menggunakan media sosial dalam mengekspresikan diri, lebih baik pemerintah satu tindakan diskriminasi yang dilakukan untuk manusia lain. Waktu Dan habis di sini saya pembicara kontra menegaskan- ketiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kontra ketiga atas nama Saudari Thalia yang telah menghabiskan waktu 5 menit lebih 23 detik. Baik teman-teman, untuk sesi penyampaian argumentasi sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi penyimpul, dimulai dari tim kontra terlebih dahulu. Untuk pembicara penyimpul dari tim kontra, apakah sudah siap? Siap, Kak. Oke, pembicara penyimpul dari tim kontra, waktu dan tempat, 3 menit, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya sangat menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh tim pro kedua dan ketiga, bahwasanya tadi pro ketiga mengatakan bahwasanya dari kaum LGBT yang dipertontonkan secara umum di media sosial maupun YouTube. Dan di sini yang akan muncul pertanyaan bagi saya, apakah tim pro tidak menyadari bahwasanya yang mempertontonkan secara umum dan membuat konten tersebut adalah kaum terpelajar, kaum public figure, yang justru mereka seharusnya memberikan contoh yang baik. Tetapi di sini tadi gagal dipahami oleh tim pro bahwasanya hal tersebut juga dipertontonkan, dan yang membuat konten pun justru dari public figure dan kaum terpelajar itu sendiri. Jadi menurut saya di sini bukan kaum LGBT-nya yang harus disalahkan, tetapi mereka-mereka yang tidak bisa mengontrol diri untuk membuat konten demi keuntungan mereka pribadi. Yang kedua, saya setuju apa yang dikatakan oleh tim kontra ketiga, bahwasanya kaum LGBT di situ mempunyai ruang lingkup tersendiri, bahwa mereka bersosial media bukan untuk mengkampanyekan diri mereka, namun menurut saya hal tersebut terjadi karena mereka lebih terhadap berkomunikasi dan menunjukkan eksistensi mereka, bahwasanya mereka ada dan selalu hidup berdampingan bersama kita semua. Tanpa kita sadari, kaum LGBT banyak dan sangat marak terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari. Jadi menurut saya di sini alasan dari mosi ini kurang tepat. Bagaimana mungkin tim pro mendukung mosi ini dengan alasan dapat merusak kesehatan mental generasi muda? Karena menurut saya generasi muda sekarang merusak mental, bahkan rusak mentalnya generasi muda sekarang terjadi karena keluarga mereka sendiri, karena salah pergaulan mereka, yang seharusnya mereka dirangkul, bukan diintimidasi. Seperti itu. Jadi menurut saya kesehatan generasi muda, mental generasi muda bukan didasari oleh kaum LGBT, namun terhadap pendidikan mereka. Jika pendidikan mereka telah baik dan tertata, mereka akan bisa memilih konten mana yang seharusnya mereka tonton dan mana yang baik buat mereka dan tidak baik buat mereka. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwasanya di sini saya sangat menolak mosi pada malam hari ini, dan saya menentang apa yang dikatakan oleh tim pro. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim kontra, yaitu Saudara Roni yang telah menghabiskan waktu 2 menit lebih 45 detik. Untuk selanjutnya, kita sambut pembicara penyimpul dari tim pro. Pembicara penyimpul dari tim pro, apakah sudah siap? Sudah siap, moderator. Baik, pembicara penyimpul dari tim pro atas nama Saudari Fadilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebagai pembicara penyimpul dari tim pro akan memberikan simpulan argumen yang sudah kami sampaikan dan hal-hal apa saja yang menyatakan bahwa kami berhak memenangkan perdebatan pada kali ini. Di mana kami setuju pada mosi perdebatan malam hari ini, yaitu Dewan ini akan melarang kaum LGBT untuk bermain sosial media dengan alasan dapat merusak mental generasi muda ini. Nah, kami sudah menyampaikan landasan teori yang kuat dari seorang psikolog, yaitu Albert Bandura, mengenai teori social learning theory, yaitu apa yang anak tonton itu akan mempengaruhi ataupun membentuk perilaku dari seorang anak itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu dan seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa LGBT adalah sebuah penyimpangan. Bahkan tim kontra itu sendiri menyetujui bahwa LGBT itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, jika penyimpangan itu terus dipertontonkan, maka itu akan membentuk perilaku yang tidak baik seperti teori yang sudah kami bawa ini. Selain daripada itu juga kami juga membawa teori dari Jean Piaget, yaitu seorang psikolog juga, bahwa otak seorang anak itu mempunyai pengaruh 70% dari perilakunya itu sendiri, dari kontrol self itu sendiri. Nah, jika otak anak ini udah punya kecenderungan yang tidak baik, maka itu mempengaruhi dari perilaku anak itu sendiri. Nah, kami sudah menyampaikan 2 teori yang sangat kuat mengenai mental itu sendiri, yang sama sekali dari tim kontra tidak menyatakan landasan teori yang kuat mengapa pada mosi perdebatan kali ini mereka menolak ataupun tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini, dan itu sangat disayangkan sekali. Selain daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga tidak ada mengatakan bahwa tidak boleh mendiskriminasi kaum LGBT. Nah, ini sangat salah kaprah maupun salah arti dari rekan berpikir kami dari tim kontra yang gagal mendalami argumentasi kami. Selain daripada itu juga, sepertinya rekan berpikir kami dari tim kontra juga terlalu membawa argumentasi mengenai keberadaan kaum LGBT, yang hal ini juga kurang tepat pada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu menggarisbawahi mengenai mental, bukan hanya keberadaan, tapi mental itu sendiri yang mereka tidak ada membawa landasan teori maupun hal-hal yang berkaitan argumentasi yang kuat mengenai mental itu sendiri, yang kami sudah membawa teori dan landasan yang sangat kuat mengenai mental itu sendiri. Selain daripada itu, dengan kali ini kami menyatakan bahwa kami berhak memenangkan perdebatan pada malam hari ini. Halo, pembicara penyimpul dari tim pro. Baik, karena tidak ada tanggapan, saya anggap cukup. Terima kasih kepada pembicara penyimpul dari tim pro atas nama Saudari Fadilah yang telah menghabiskan waktu 3 menit lebih 6 detik. Baik rekan berpikir semua, dikarenakan sesi perdebatan ini sudah selesai, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi penjurian, dan juri kita pada hari ini yaitu Kak Aidil Fitri Toyara selaku Ketua UKM Debat. Halo Kak Aidil, selamat malam. Halo, malam. Oke Kak Aidil, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja bisa memberikan penjurian kepada para peserta debat. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga divisi PR yang udah melaksanakan acara sehingga acara berjalan lancar pada malam hari ini. Walaupun mungkin tadi ada beberapa kendala kayak pembicara yang nggak ada atau pembicara yang berhalang hadir, tapi dengan
divisi PR yang udah mengupayakan agar mencari pengganti secepat mungkin dan akhirnya dapat gitu ya, dan akhirnya malam ini jadi latihan. Terima kasih banyak untuk PR, tepuk tangan dulu untuk PR. Selanjutnya aku mau ucapin untuk teman-temannya debat selamat. Kalau bahasanya debatnya udah bagus banget. Tepuk tangan dulu dong. Dimana tadi tuh debatnya udah jauh banget beda-beda dengan debat-debat pada sebelumnya gitu. Komponen debatnya udah terpenuhi semuanya gitu. Walaupun ada beberapa pembicara yang mungkin masih belum terlalu bagus, cuman menurut aku udah overall udah bagus, udah terlaksana dengan bagus. Oke, tadi tuh aku awalnya tuh ekspektasinya latihannya bakal kayak sebelum-sebelumnya kan, jadi kayak aku udah mencoba bikin kayak ini teks aku sendiri gitu, kalau pro tuh gimana, kontra tuh gimana gitu. Nah, cuma tadi seiring berjalannya debat tadi kan ternyata argumen-argumen yang teman-teman sampaikan dan juga cara teman-teman berdebat itu udah bagus, jadi kayak aku stop untuk nulis argumen aku sendiri gitu. Soalnya tadi argumen aku juga yang mau aku sampaikan kurang lebih sama dengan apa-apa yang mau teman-teman sampaikan. Ya udah teman-teman sampaikan. Nah, cuma ada beberapa hal yang aku garis bawahi dari aku nggak ngasih personal adjudikasi karena menurut aku udah lumayan bagus. Cuman sini aku mau ngasih secara general adjudikasi aja ya. Karena ini menurut aku semuanya melakukan hal ini. Yang pertama closing yang menarik. Nah, teman-teman tuh masih nggak ada yang memberikan closing yang menarik. Bahkan tadi overtime dari semua pembicara kecuali pembicara pertama Aulia. Itu less banget waktunya gitu, kayak cuma beberapa menit, 3 menit ya kayak jadi masih ada beberapa menit kok yang kurang, tapi masih aja belum bisa memberikan closing yang menarik gitu. Jadi teman-teman tuh kayak dikejar ke kalian tuh bicara cuman nggak lihat waktu gitu. Sedangkan kalian tahu kan kalau udah bicara, kalau udah waktunya habis dalam perdebatan, argumen kalian nggak dihitung gitu. Argumen kalian udah nggak didengarin lagi. Jadi argumen yang dihitung atau yang didengarin tuh cuman argumen yang sesuai waktu. 5 menit dan toleransi 20 detik, berarti 5 menit 20 detik. Di luar dari jam itu, di luar dari waktu itu, argumen mau sebagus apa argumen kalian itu nggak akan didengarin sama sekali gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan banget, harus kayak diperhatiin banget masalah waktu. Jangan anggap sepele, ya udahlah waktunya paling harusnya beberapa harusnya tuh beberapa ini aja gitu, beberapa detik aja nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah gitu. Tapi ya walaupun beberapa detik, tadi aku ambil dari pembicara kedua Roni ya, itu tadi argumennya tuh bagus di akhir, cuman karena udah waktunya habis jadi nggak bisa dimasukin gitu, nggak bisa dihitung sebagai poin gitu karena dia menyampaikannya di overtime-nya gitu. Jadi nggak dihitung, maaf sekali. Jadi harus diperhatikan banget ya, itu masalah closing, masalah waktu deh. Itu masalah waktu sama closing. Closing itu harus menarik gitu. Jadi kayak di akhir pembicaraan kalau bisa di menit 4, berarti kalau 5 menit berarti 4 menit 50 itu kalian udah selesai semuanya, udah selesai. Kalian tinggal menyampaikan penyimpulan apa yang sudah kalian sampaikan dari menit pertama sampai menit keempat, terus juga terakhir kalian menyatakan bahwa kalian berhak memenangkan perdebatan ini gitu, dengan alasannya tadi gitu. Itu yang pertama, closing menarik. Mungkin teman-teman nanti bisa cari lagi referensi cara closing yang menarik. Terus ini, jangan repetasi mosi terlalu sering. Mosinya kan panjang tuh, nggak usah direpetasi. Ya udah pertama di headline doang pertama gitu kan, itu disampaikan mosinya apa gitu. Di pertengahan perdebatan kalian nggak usah repetasi mosi lagi. Kalian cuma merepetasi bagian penting. Misal kalian lagi membahas media sosial, kalian repetasi lagi mosi. Dimana mosi pada ini pembagian adalah salah satu media sosial gitu. Jadi kalian tinggal bacakan itu aja media sosial. Nggak usah kalian bacakan lagi dewan ini gitu sampai akhir. Itu kayak wasting time banget, dan ya menurut aku bakalan waktu kan tersita di sana gitu. Jangan wasting time guys. Itu yang kedua, jangan repetasi terlalu banyak. Yang ketiga itu
ada Talia nggak tadi? Pembicara 3 tidak boleh menambahkan argumen. Ingat ya guys, pembicara 3 sama penyimpul itu benar-benar nggak boleh menyampaikan argumen baru. Kalian cuma boleh memberikan mengulang argumen atau memperkuat argumen yang sudah ada. Jadi kalian nggak boleh membuat argumen baru. Tapi kalian boleh itu cuman sebatas menambahkan contoh, atau kalian juga memperjelas lagi, misal ada miskom atau mungkin dari pembicara sebelumnya itu belum dijelaskan secara detail, kalian jelaskan lagi secara detail gitu. Jadi nggak boleh argumen baru. Oke, kayak gitu. Udah bagus sih, cuman aku mau ngasih ini. Udah bagus banget debatnya. Kalau dalam berdebat tuh biasakan untuk breakdown mosi dulu. Berarti kalau pada debat kali ini kan mosinya tuh dewan ini melarang kaum LGBT dalam bermain media sosial karena dapat merusak mental remaja. Mental remaja ya, atau mental generasi muda ya? Aku lupa. Nah, kalian breakdown dulu. Kaum LGBT. Kalau LGBT itu apa? Nah, berarti dalam perdebatan harus ada perdebatan kaum LGBT. Tadi udah benar. Yang kedua, itu dari media sosial. Media sosial ini berarti berkaitan dengan teknologi. Berarti kalian harus dapat menjelaskan perkembangan teknologi dan bagaimana bagaimana perjalanan media sosial di negara kita sendiri. Kayak